Waalaikumsalam wabarakatuh. Kenalkan, saya Fadil Ahyar dan Saya di Jalur Pereira. kami perwakilan dari SMA Ternus Nusantara Mapel Sosiologi akan mempresentasikan mengenai fetishisme dalam konteks penyimpangan seksual, kajian mendalam tentang manifestasi, faktor pemicu, dan dampak psikososial. Baik, jadi fetishisme merupakan fenomena yang mulai marak di kalangan masyarakat, yakni fetishisme adalah sebuah ketertarikan terhadap suatu objek yang non-genital atau tidak lazim, yang tidak sesuai dengan suatu ini seksual. Nah, di sini akan berdampak pada kesehatan reproduksi dan psikologis pengidap secara personal dan dapat menggerogoti moral masyarakat secara luas maupun sosial dari seorang pengidap. Nah, kemudian di sini ada latar belakang dalam kita meneliti hal tersebut dari bertambahnya kasus fetishisme di Indonesia, menemukan kita untuk meneliti, kemudian kita merumuskan masalah, dan hingga kita menemukan solusi jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, di sini ada rumusan masalah dari bagaimana munculnya fetishisme, hal apa yang mendasari, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sekitarnya, dan adakah cara dan solusi alternatif dalam mengatasi penyimpangan tersebut. Nah, menurut penjelasan ahli sosiologi, Surjono Sukanto, penyimpangan itu disebut dengan salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial, yakni segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma adat istiadat dan aturan-aturan sosial. Kemudian penyebab dari fetishisme. Yang pertama adalah pengalaman traumatik di masa kecil. Beberapa pengalaman seperti terlalu sering melihat objek-objek tertentu, mulai dari topi koboi, high heels, dan sebagainya, memberikan pemahaman bagi seorang anak kecil sehingga cenderungan seksual adalah pada objek-objek tersebut, bukan pada bentuk fisik. Kemudian aspek psikososial. Menurut Sigmund Freud, bahwa masa kanak-kanak sangat mempengaruhi terhadap perkembangan seksual. Sehingga bila ada permasalahan di masa kanak-kanak, maka akan berdampak juga pada masa depannya. Kemudian faktor sosial budaya. Rasa enggan untuk membahas masalah fetishisme membuat orang-orang semakin enggan untuk membahas hal tersebut dan membuat penyimpangan seorang penyimpang semakin tidak merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang menyimpang sehingga justru semakin menyimpang dan melakukan fetishisme. Terakhir adalah aspek biologis. Beberapa bagian otak memiliki kedekatan dengan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga akan terjadi sebuah dislokasi dan kesalahpahaman antara pemahaman seksual dengan alat-alat tubuh lainnya seperti tangan, kaki, mulut, muka, dan sebagainya. Kemudian tinjauan dari beberapa teori sosiologi. Yang pertama, teori stimulus respon. Menurut Profesor Burhan Bungin, teori ini menyampaikan bahwa media massa menjadi sebuah jarum suntik yang menyalurkan stimulus. Dalam konteks fetishisme sendiri, media informasi secara tidak langsung memberikan dampak bagi seorang pengidap fetishisme. Kemudian teori kontrol. Manusia memiliki kecenderungan untuk melawan hukum. Penyimpangan adalah hasil dari kegagalan sebuah lembaga kontrol sosial. Karena itu, lembaga kontrol sosial harus mempererat ikatan sehingga mencegah terjadinya beberapa penyimpangan. Kemudian teori sosiologi, teori sosialisasi. Menurut teori ini bahwa seorang penyimpang bukanlah hal yang genetis warisan, melainkan hal yang didapat dari interaksi antara seorang penyimpang dengan penyimpangan lainnya. Kemudian teori labeling, seorang pelaku penyimpangan yang dilabeling akan semakin hidup dalam penyimpangan tersebut sehingga membuat seorang penyimpang merasa bahwa penyimpangan tersebut adalah jalan hidup mereka. Kemudian dampak dari fetishisme sendiri. Pertama adalah gangguan psikis. Gangguan psikis ini menyebabkan pelaku menjadi tidak produktif sehingga tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain jika tidak melakukan penyimpangan fetishisme. Kemudian pelaku seksual yang agresif. Perilaku seksual yang agresif ini didapat dari perilaku stres yang disebabkan oleh pelaku penyimpangan fetishisme. Kemudian ancaman bagi lingkungan sekitar. Sebuah penyimpangan fetishisme akan menjadi ancaman bila pelakunya mulai melakukan eksploitasi terhadap masyarakat sekitar untuk melakukan hasrat seksual menyimpang mereka. Kemudian solusi dari fetishisme ada beberapa pendekatan alternatif. Yang pertama adalah terapi kognitif perilaku. Terapi ini berfokus pada bagaimana cara merubah sebuah pikiran menjadi sebuah pemikiran baru. Seperti salah satu dalam penyimpangan fetishisme. Seorang terapis akan melakukan pendekatan dari segi pemikiran sehingga seorang penyimpang memahami bahwa perilaku mereka adalah menyimpang. Kemudian konsultasi dengan konselor lebih ke arah pendekatan antara seorang pelaku penyimpang dengan para ahli seksolog dan para psikologi. Kemudian farmakoterapi. Farmakoterapi adalah solusi terakhir, yaitu terapi obat bila terapi kognitif dan konsultasi tidak berlaku. Beberapa obat-obat tertentu dapat diberikan kepada pelaku fetishisme, tetapi tidak bisa semua bisa menangani obat tersebut dengan benar, sehingga harus ada ajuan dari dokter. Kemudian kesimpulannya adalah fetishisme adalah bentuk penyimpangan seksual pada benda-benda non seksual. Fetishisme adalah hal yang biologis, namun dikategorikan sebagai penyimpangan pada saat seorang pelaku bisa stres dan tidak bisa berkegiatan pada saat tidak melakukan fetishisme. Fetishisme disebabkan oleh aspek biologis, sosial, pengalaman, dan psikoseksual. Fetishisme dalam konteks penyimpangan dapat ditinjau mulai dari teori stimulus respon, labeling, asosiasi, dan teori kontrol. Fetishisme dapat berdampak bagi pengidap dan masyarakat luas dan dapat ditangani dengan melalui terapi CBT, konseling, dan farmakoterapi. Baik, sekian dari kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan nilai yang lebih mengenai kata yang kami buat. Sekian dari kami, saya di Jalur Pereira Dan dan saya rekan Fadil saya. Ahyar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.